Halo anak-anak semua, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Semua anak-anak sukacita karena kita masih dalam perayaan Natal. Anak-anak semua sukacita di rumah? Anak-anak masih berkumpul dengan papa mama, dengan opa oma, dengan om dan tante. Semua masih dalam suasana sukacita. Ada kue-kue, ada permen-permen, ada lampu-lampu Natal. Tapi ibu mau kasih ingat, di antara semuanya itu yang paling perlu adalah Tuhan Yesus hadir di hati kita. Ya, kita mau masuk ibadah minggu kita hari ini. Kita mau menundukkan kepala dulu sebelum kita memulai semuanya. Anak-anak sudah mempersiapkan dirinya ya. Jangan lagi ada yang makan dan minum, jangan lagi ada yang sambil lari-lari, sambil bicara sana sini, karena kita sudah mulai mau masuk dalam pujian kita karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih dalam merasakan sukacita Natal. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kami. Kami percaya Tuhan lahir untuk kami, Tuhan datang untuk kami, Tuhan juga memberikan kami pengharapan, sukacita di dalam kami merayakan Natal. Walaupun masih dalam keadaan yang belum normal, masih online, kami percaya tidak mengurangi sukacita dan ucapan syukurnya. Tuhan, kami kembali mau beribadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari mulai awal, pertengahan sampai dengan nanti selesainya. Tolong berkati kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, Ibu percaya semua anak-anak masih dalam sukacita Natal, masih berkumpul-kumpul dengan keluarga besar semua, tapi tidak mengurangi kita mau ibadah pagi ini. Ya, kita mau menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Siapkan hati kita ya, kita mau tunduk, kita mau hormat pada Tuhan Yesus. Kita nyanyi dari pulau dan benua. Kita semua nyanyi ya. Kelahiran Tuhan Yesus begitu mulia. Dia lahir di hati kita. Kalau di dalam Alkitab dia lahir di kandang domba, sekarang Tuhan Yesus lahir di hati kita. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita punya penebus, kita punya juru selamat. Kita harus bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kita harus tetap selalu mengucap syukur karena Tuhan ada untuk kita. Ya, kita mau nyanyi lagi. Selamat datang
kita mengucapkan Tuhan Yesus selamat datang di dalam hidup kami, di dalam semua pergumulan kami dalam masa-masa kami masih online ya. Yuk kita nyanyi selamat datang. Kita mengucapkan selamat datang Tuhan Yesus di dalam kehidupanku. Anak-anak, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar bagaimana kelanjutan ceritanya sih yang minggu lalu, sehingga nanti kita mengerti bagaimana Tuhan datang, bagaimana Tuhan memberikan kabar baik buat kita. Terlebih lagi kalau nanti kita dengar cerita itu, bagaimana Bapak Simeon dan Ibu Hana yang walaupun pada zaman itu belum ada alat telekomunikasi, tapi mereka tahu akan hadirnya Roh Kudus melalui apa? Akan lahirnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Ya, kita mau siapkan hati kita. Anak-anak, kita mau mendengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan semuanya supaya memberikan hormat yang paling hormat untuk Tuhan Yesus. Kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mau kita dengar ini menjadi berkat yang kita boleh terima, kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi Gita Sorga Bergema. Ya, kita nyanyi ya. adik-adik, apa kabar? Selamat Natal ya, kan baru 2 hari yang lalu kita ngerayain Natal. Nah, rasanya ini masih Natal banget. Dan harusnya semangat Natal itu tetap ada dalam jiwa kita semua ya.
Nah, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih membangunkan kami pagi hari ini dan kami boleh mengikuti ibadah anak online saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh memahaminya dengan baik dan kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini dengan syukur demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, temanya hari ini mataku melihat Tuhan, Mesias Sang Juru Selamat. Oke, adik-adik tahu nggak apa itu saksi? Tahu nggak ya? Kayaknya lupa deh kak. Ada yang tahu, ada yang enggak. Yuk, untuk nyamain pemahaman, kita mulai lihat ya, apa itu saksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau misalnya adik-adik di sekolah, kemudian adik melihat teman adik-adik ada yang dibully secara langsung gitu ya oleh teman yang lain. Nah, adik-adik ini disebut dengan saksi karena kita melihat langsung suatu kejadian atau peristiwa. Dan kalau ada guru nanya, tadi kamu ngeliat nggak kayak gimana ceritanya? Kayak gimana kok bisa dia dibully? Terus kamu cerita, tadi aku lihat bu gini. Nah, saat kita bercerita, kita sedang bersaksi. Nah, hari ini kita mau belajar dua tokoh Alkitab gitu ya, dari bacaan kita Lukas 2 ayat 21-40 tentang mereka yang mau bersaksi tentang Kristus, Sang Juru Selamat itu yang hadir. Siapa mereka? Penasaran? Kita dengerin ya ceritanya. Nah, sambil kakak cerita, kalian baca Alkitabnya ya, ngikutin ya di rumah ya. Yuk. Nah, pada hari ke-8 setelah bayi Yesus dilahirkan, ia dibawa ke bait Allah untuk disunat. Nah, jadi zaman dulu orang Yahudi itu punya tradisi gitu ya, bahwa bayi laki-laki yang baru lahir setelah 8 hari ia harus disunat sebagai sebuah perjanjian antara Allah dan umat gitu ya, umat dan Allah. Dan saat itu juga ada upacara pemberian nama, sekalian dia diberi nama Yesus, seperti yang malaikat itu pernah sampaikan waktu bayi Yesus masih ada di perut Maria. Nah, itu pada hari ke-8. Setelah itu pada hari ke-40 setelah kelahiran Yesus, mereka kembali lagi ke bait Allah. Untuk apa kak? Gitu ya. Untuk upacara pengkudusan anak laki-laki sulung. Jadi mereka juga punya sebuah tradisi gitu ya, bahwa anak sulung harus dibawa ke bait Allah untuk melakukan pengudusan, untuk diserahkan kepada Allah. Dan bukan hanya itu gitu ya, saat itu mereka membawa 2 ekor merpati untuk menjadi persembahan korban di bait Allah itu. Nah, saat mereka masuk, tiba-tiba ada bapak bernama Simeon yang menemui mereka. Siapa itu Simeon gitu ya? Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Gitu ya. Dia orang yang baik, dia orang yang saleh, dan dia orang yang selalu dipimpin dengan Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus bilang sama Simeon, Simeon, kamu gak akan meninggal dulu sebelum kamu melihat Juru Selamat. Nah, ketepatan nih, bayi Yesus sudah lahir. Kemudian Roh Kudus mengilhami atau ngomong sama Simeon bilang gini, kamu ke bait Allah. Kamu ketemu sama bayi Yesus. Dialah Mesias, dialah Juru Selamat yang kamu nanti-nantikan selama ini. Akhirnya dia udah pergi gitu ya ke bait Allah, dan waktu Maria, Yusuf, dan bayi Yesus mau masuk, Bapak Simeon ini menemui dan menyambut mereka. Apa yang dilakukan Bapak Simeon? Dia mengangkat, menggendong, dan menyambut bayi Yesus sambil berkata, baca ya, ayat 29-32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, mendengar itu, Maria dan Yusuf kaget. Mereka heran, kok bisa ya Bapak ini memberikan kesaksian itu tentang bayi Yesus? Kok bisa sih adik-adik?
Ya iya dong, karena Bapak Simeon ini dipimpin Roh Kudus. Roh Kuduslah yang ngomong sama Bapak Simeon sehingga dia bisa bersaksi tentang bayi itu. Padahal dia belum ketemu sebelumnya. Padahal dia belum tahu yang mana bayi Yesus, tapi Roh Kuduslah yang menolongnya untuk menemui dan menjadi saksinya. Sampai orang-orang di Bait Allah waktu itu akhirnya mendengar perkataan itu dan terheran-heran juga gitu ya. Nah, selain itu bukan hanya ada Bapak Simeon, selain Bapak Simeon ada juga nabi perempuan bernama Hana yang sedang di Bait Allah. Ia berumur 84 tahun dan tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Dia juga orang yang saleh, dia rajin beribadah. Siang dan malam ia berdoa dan berpuasa. Nah, dia juga menyambut bayi Yesus gitu ya. Bahkan dia memberikan kesaksian tentang bayi Yesus kepada banyak orang yang menantikan juru selamat. Kok bisa? Ya iya dong, dia juga diilhami Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia mampu bersaksi tentang Yesus kepada semua orang. Nah, teman-teman, setelah selesai upacara gitu ya di Bait Allah, Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Bayi Yesus pulang kembali ke Nazaret di Galilea. Nah, adik-adik, kita belajar apa sih dari kisah ini gitu ya? Kita belajar dari Simeon dan Hana yang mau bersaksi tentang bayi Yesus sang juru selamat kepada banyak orang. Pertanyaannya, mau nggak kita menjadi saksi Kristus seperti mereka? Mau nggak kita mempersaksikan Kristus seperti Bapak Simeon dan Hana? Gimana sih caranya menjadi saksi Kristus, Kak? Mungkin karena beda zaman, kita nggak bisa teriak-teriak kepada orang atau langsung ngomong di pinggir jalan bahwa Yesus itu juru selamat gitu ya. Karena beda zaman, maka caranya juga berbeda. Pertanyaannya gimana caranya menjadi saksi Kristus di zaman ini? Yaitu dengan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan, yang mau bersaksi lewat tutur kata, perilaku, dan tindakan. Contohnya apa sih, Kak? Kita lihat ya. Pertama gitu ya, apa sih contohnya menjadi saksi Kristus, Kak? Yang pertama, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik masih rajin berdoa nggak? Pagi-pagi kalau bangun berdoa nggak? Kalau mau tidur berdoa nggak? Mau berangkat sekolah, mau makan, mau apapun itu, adik-adik masih rajin berdoa nggak? Dan membaca Alkitab, kita juga harus mau merenungkan firman Tuhan, buka Alkitab setiap hari, kita baca kebenaran firman Tuhan supaya kita mampu menjadi saksi Kristus. Kalau kita nggak tahu isinya, gimana kita mau jadi saksi Tuhan? Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selain itu, menolong teman yang susah. Kita suka menolong teman yang susah nggak? Kalau ada teman yang susah, kita bantu apa kita syukurin? Gak boleh kayak gitu ya. Kalau ada teman yang susah, kita tolong. Kita bilang apa yang bisa aku bantu untukmu, apa yang bisa aku doakan untukmu. Atau yuk kita belajar bareng kalau kamu gak ngerti, misalnya kayak gitu. Selain itu, menolong orang tua. Kalau orang tua lagi bersih-bersih di rumah, teman-teman bantu nggak? Adik-adik bantu nyapu nggak? Bantu nyuci piring nggak? Gitu ya. Kita harus juga mau menolong orang tua gitu ya. Harus jadi anak-anak Tuhan yang peka terhadap keadaan. Kalau mamanya lagi susah, kita bantuin. Mamanya lagi repot, kita bantuin. Papanya lagi repot, kita bantuin gitu ya. Dan tidak membuli teman. Siapa yang suka membuli di sini? Nggak boleh loh teman-teman, membuli itu tidak baik. Kalau kita membuli orang lain, artinya kita sedang merendahkan orang lain. Dan itu sangat sedih, sangat menyedihkan. Dia bisa sangat sedih karena kita bully. Maka kita nggak boleh ngebully ya. Yang ada harusnya kita mengasihi semua orang. Saat kita mengasihi teman-teman kita, kita sedang menjadi saksi Kristus. Saat kita menolong, rajin berdoa, baca Alkitab, gitu, menolong orang tua dan banyak tindakan lain, kita bisa menjadi saksi Kristus. Saat kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, di rumah, sekolah, gereja, dan dimanapun kita sedang bersaksi bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu hadir di dalam diri kita. Ada dalam diri kita, ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, kita nggak perlu takut, tapi susah loh Kak jadi saksi Tuhan.
Ingat, kita punya Roh Kudus, sama seperti Simeon dan Hana. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk bersaksi, yaitu dengan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Asalkan kita minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku dong supaya aku mampu bersaksi tentang Tuhan lewat tutur kata, tindakan, dan kehidupanku. Nah, adik-adik, selamat menjadi saksi Kristus ya. Ingat, ketika Allah lahir gitu ya, Allah, bayi Yesus lahir ke tengah dunia, kita akan menyambutnya dan mempersaksikan dia kepada semua orang. Lewat apa? Lewat kata-kata, lewat tutur kita, dan lewat seluruh hidup kita. Biarlah itu bisa menjadi saksi bahwa Kristus Yesus Sang Juru Selamat itu ada dalam diri kita. Nah, sebelumnya kita membaca ayat hafalannya, kita baca dari Lukas 2 ayat 30. Dah? Kita baca ya, 3, 2, 1. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekali lagi ya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Biarlah ini menjadi kesaksian kita lewat seluruh hidup kita yang akan kita sampaikan kepada banyak orang. Nah, yuk kita mau tutup doa. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang telah lahir dalam dunia ini, kami bersyukur Tuhan, kami bersama-sama boleh belajar tentang menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini, sama seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya, mempersaksikan Tuhan lewat seluruh hidup kami, lewat tutur kata, lewat kata-kata kami, lewat sikap kami, dan lewat kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang menolong dan memimpin kami, agar kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi kita harus percaya walaupun kita tidak melihat, semuanya karena pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak boleh menitipkan pada papa mama atau memasukkannya melalui transfer, boleh di ini ya, nomornya di bawah sini. Atau nanti kalau mama dan papa sempat berikan ke gereja, nanti kita kumpulkan di gereja langsung ya. Kita mau nyanyi kesukaan bagi dunia karena kita bersuka cita memberikan ucapan syukurnya ya, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Yuk kita nyanyi kesukaan bagi dunia. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi kesukaan bagi dunia ya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Lihat ibu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekali lagi. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah jauh. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita berdoa buat persembahan kita. Kita tutup mata ya, berikan sikap yang hormat pada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki, yang kami dapat juga daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan yang memberi, juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mau mempergunakannya untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Bapa, kami bersyukur kami hari ini boleh menjalani ibadah kami dengan sukacita, dan kami percaya bahwa Tuhan lahir untuk kami ditebus, kami diselamatkan karena Engkau ada, karena Engkau setia buat kami. Bapa, kami juga berdoa untuk sebentar kami akan melangkah di tahun 2021, kiranya Tuhan memberikan
kami kesukacitaan tetap, bahwa kami tetap berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap kuat, kami boleh sabar menjalani semuanya, walaupun anak-anak semua masih dalam sekolah online, juga bergereja online. Berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu guru, biarlah mereka juga diberikan hikmat, juga kesetiaan untuk tetap melayani anak-anak sekolah minggu semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk semua orang tua anak-anak sekolah minggu, berikan juga kesehatan yang baik Tuhan. Semua segenap keluarga juga diberikan kesehatan, sukacita, dan biarlah semuanya boleh tetap bersukacita menyambut tahun yang akan datang yang baru ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun akan semua kesalahan kami, baik yang kami lakukan dengan sadar ataupun memang kami tidak sadar melakukannya. Sebagai anak Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nah, anak-anak, selesai sudah ibadah kita hari ini. Ibu berharap semuanya sukacita mempersiapkan tahun baru. Semuanya harus tetap berdoa ya dari rumah. Ibu juga, semua Bapak dan Ibu guru, kita berdoa kita boleh sampai di tahun 2001 dengan ucapan syukur dan sukacita. Nah, sebelum berpisah, kita mau nyanyi yuk. Selamat Hari Natal. Kita nyanyi ya. Yuk kita nyanyi dengan sukacita. Semua bertepuk tangan, kita mau menyambut sukacita Tuhan ya. Semua nyanyi ya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal dan selamat tahun baru 2021. Sampai ketemu tahun depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Dadah.